Jokowi memang tidak pernah menyerang secara terang-terangan, tapi setiap ucapannya punya makna, dalam dan dampaknya selalu terasa. Kali ini, sinyal yang diberikan Jokowi semakin jelas, PDIP dalam bahaya besar. Setiap pernyataan yang keluar dari mulutnya bukan sekadar omongan kosong, tapi sebuah strategi yang sudah diperhitungkan. Jokowi menantang politikus PDIP Perjuangan ini, yaitu Deddy Sitorus, ya, untuk mengungkap identitas utusan yang dia sebut tadi, ya, dari Partai Coklat kayak apa kayak, ya, yang disebut-sebut meminta pembatalan pemecatan dirinya, maksudnya Pak Jokowi gitu, ya, serta pencopotan Hasto Kristianto. Sebut namanya. Kenapa lu takut? Saya itu udah diem loh, ya. Difitnah saya diem. Jokowi menantang politikus PDIP Perjuangan ini, yaitu Deddy Sitorus, ya, untuk mengungkap identitas utusan yang dia sebut tadi, ya, dari Partai Coklat kayak apa kayak, ya, yang disebut-sebut meminta pembatalan pemecatan dirinya, maksudnya Pak Jokowi gitu, ya, serta pencopotan Hasto Kristianto. Sebut namanya. Kenapa lu takut? Lu ngebully bekas presiden berani, masa nyebut nama utusan lu nggak berani? Kira-kira begitu maksudnya, ya. Sebut, ya, ditantang sama Jokowi. Kemudian dia juga menanggapi nih ngomongan ocehan Deddy Sitorus itu. Dia bilang, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Kita dengerin videonya, yuk, nanti ya, sebentar lagi. Nah, oleh karena itu, ya, di sini sebelum kita lihat video, kita lihat dulu ini, ya. Presiden Prabowo sedang berperang dengan partai dan mafia koruptor. Sedangkan Presiden Jokowi menyatakan perang. Nah, kalau saya bilang tanda kutip, ya, karena perangnya nggak pakai bedil di sini, ya, terhadap PDI Perjuangan katanya. Kemarahan orang sabar atau ikhlas mampu menaklukkan langit bumi dan semua dewa. Ya, maksudnya semua dewa tunduk pada orang sabar dan ikhlas. Nah, ini dia videonya, yuk. Pak, terkait apa kemarin dari PDI Perjuangan kalau ada utusan yang mendatangi ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa gitu loh, biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh, ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya, ya. Namanya selalu disebut sama PDI ya Pak ya? Masih disangkut-pautkan. Ya, udah. Lagi. Nggak tahu dengan suara komen. Dari waktu. Hah? Jam berapa rata? Ya. Tuh, Pak Jokowi santai aja. Dia bilangnya, saya udah diam ya, dijelekin, difitnah, diejek, dimaki, saya diam. Tapi sabar itu ada batasnya. Wih, dalam ini, dalam. Dalam banget. Nah, Republika juga menyoroti hal ini. Presiden ke-7, Pak Jokowi, menepis tuduhan pernah mengirim utusan agar tak dipecat oleh PDIP, ya. Dia merasa difitnah oleh Deddy Sitorus, ya. Jokowi bilang, saya ngalah terus, tapi ada batasnya. Wih, dalam ini. Nah, oleh karena itu Partai Sosmed bilang, coba minta bukti atau minimal sebut namanya. Pasti mingkem dia. By the way, Deddy Sitorus sebaiknya patuh pada proses hukum. Termasuk jika seandainya dia dipanggil untuk kasus korupsi Pertamina yang lain. Wih, terkait ya? Wih, nggak tahu ya. Nah, ini meresponi cuitan Alex yang bilang senjata andalan banteng ya nggak dongeng ya drama. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu
Vicky Osi bilang usut tuntas korupsi Ganjar Pranowo dan juga Deddy Sitorus dan kader PDIP lainnya. Mantap nih. Aduh, ini tambah panas nih ya, tambah panas ya. Jadi, aduh, kalau benar-benar ini tanda kutip perangnya kayak begini, ini akan rame nih, akan rame. KPK, Kejaksaan ini akan kerja keras nih ya. Ya saya sih senang aja nih kalau perang ini benar-benar terjadi ya. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Ingin tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa, coba logikanya. Tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Ya. Jokowi memang tidak pernah menyerang secara terang-terangan, tapi setiap ucapannya punya makna, dalam dan dampaknya selalu terasa. Kali ini, sinyal yang diberikan Jokowi semakin jelas, PDIP dalam bahaya besar. Setiap pernyataan yang keluar dari mulutnya bukan sekadar omongan kosong, tapi sebuah strategi yang sudah diperhitungkan. Apakah PDIP siap menghadapi guncangan besar berikutnya? Kita langsung to the point saja. Ini bukan sekadar gosip politik. Ini fakta. Jokowi akhirnya bersuara, dan ini bukan suara biasa. Ini suara seorang pemimpin yang selama ini diam, mengalah, dan mencoba bersikap bijak. Tapi namanya kesabaran ada batasnya, bukan? Selama bertahun-tahun, Jokowi dihina, dicaci, difitnah. Dari awal mendukung Prabowo Gibran, serangannya makin gila-gilaan. PDIP yang dulu membesarkan Jokowi, kini seperti kehilangan akal. Tidak ada logika, tidak ada strategi, cuman emosi dan dendam politik. Bayangkan, mereka menuduh Jokowi mengutus orang agar Hasto tidak dipecat. Ini fitnah yang benar-benar tidak masuk akal. Jokowi sendiri yang bilang, saya diam loh, saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya ya. Dan ini yang harus kita perjelas. Jokowi sekarang melawan. PDIP dulu partai besar. Sekarang, tinggal sejarah. Mereka kehilangan kontrol, kehilangan arah. Serangannya ke Jokowi tidak menghasilkan apa-apa selain kekalahan telak di Pilpres 2024. Lihat saja Ganjar, capres jagoan PDIP, hanya dapat 16% suara. Itu bukan kekalahan, itu penghinaan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka salah strategi. Dalam politik, menyerang seseorang yang masih punya pengaruh kuat adalah bunuh diri. Apalagi Jokowi itu punya 80% approval rating di saat mereka mulai menyerang. Rakyat masih mencintai Jokowi dan PDIP malah menembak kakinya sendiri dengan membabi buta. Dan kita harus tanya, sebenarnya siapa yang otaknya tidak jalan? Jokowi atau para elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sudah buta karena dendam? Jokowi bukan orang bodoh. Dia 2 periode memimpin negeri ini. Selama itu pula, dia tahu siapa yang bermain di belakang layar, siapa yang korup, siapa yang berkhianat. Selama ini Jokowi diam. Tapi begitu dia bicara soal kesabaran, ada batasnya, itu berarti alarm perang sudah berbunyi. PDIP lupa, Jokowi ini bukan hanya mantan kader. Dia adalah mantan presiden. Selama 10 tahun memimpin, dia tahu seluk-beluk pejabat PDIP yang dititipkan di berbagai posisi kekuasaan. Mulai dari DPR, kementerian, hingga proyek-proyek strategis. Kalau Jokowi sudah muak, kalau Jokowi mulai membuka satu persatu boroknya PDIP, apa yang akan terjadi? Hancur! Silahkan dibuka saja. Ya, dibuka. Mau mulai dokumen, mau mulai kasus-kasus besar, mau apapun itu. Tadi utusan-utusannya, silahkan dibuka. Pak Jokowi kerap mengatakan, ya, saya tidak mempunyai beban apapun terhadap kasus-kasus, termasuk kasus Hasto. Ya, termasuk dokumen-dokumen tadi. Pak Jokowi udah berulang kali mengatakan, kalau keluarga saya terlibat, ada faktanya, ada buktinya, silahkan diusut. Ya, jadi Pak Jokowi nggak akan pernah takut ya terhadap manuver-manuver atau framing-framing yang disampaikan oleh PDIP ini, karena memang ini murni ini politisasi hukum supaya publik, padahal itu sudah ada survei itu publik itu percaya kalau Hasto ini memang terlibat kasus korupsi itu, dan PDIP cuma menutup mata terhadap ini. Ya wajar lah
sepertinya PDIP ini terjebak, maju kena mundur kena, ya udahlah kita maju aja lah, kita terus aja bangun narasi-narasi, iya bangun narasi-narasi framing ini, syukur-syukur hakim terpengaruh, syukur-syukur publik terpengaruh, nggak bakalan dengan komitmen Pak Prabowo sekarang penegakan hukum, ya. Lihat aja sekarang vonis-vonis, ya. Saya katakan nanti PDIP Hasto akan terjebak dengan permainannya sendiri. Ketika nanti di pengadilan ternyata divonis, waduh, nggak tahu lagi kita mau ngomong apa. Pak Ferdinand yang tadi udah senyum-senyum. Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu. Astagfirullah. Ini polanya sama ya, yang dibangun antara Hasto dengan Deddy Sitorus ya. Kemudian ada lagi namanya Koni ya. Polanya sama. Ada yang datang kemudian memerintahkan jangan sampai memecat Jokowi, kemudian jangan kalau bisa Hasto dipecat, dan nanti ada ancaman ada 9 kader PDIP yang akan masuk penjara. Orangnya siapa? Diungkapkan aja. Ini kalau kayak gitu kan bisa aja kayak ngarang gitu. Nih bikin karangan bebas itu. Siapa orangnya? Ungkapin aja siapa orang yang kayak gitu. Jadi kan misalnya gini loh. Orang-orang gerakan, orang-orang partai ini udah biasa sih bikin yang namanya intelijen dan kontra intelijen. Jadi gini loh. Misalnya saya ingin membuat supaya nama saya ini terkenal, kemudian ada orang yang pura-pura benci, ada yang pura-pura mendukung, ya kan. Dan nanti ada orang yang pura-pura benci saya, kemudian marah-marahin saya, gini, nanti ada yang mendukung, ya kan. Itu udah biasa dilakukan. Jadi seolah dibikin apa namanya? Seolah-olah nanti nih ada yang datang nih utusan Jokowi, padahal tidak terkonfirmasi siapa orangnya, ya kan. Jadi apakah benar orangnya suruhan Jokowi? Bisa dikonfirmasi apa tidak? Bisa nggak dibuktikan secara hukum? Kan gitu toh. Ini kalau hanya kalau saya kan bisa juga ngomong, ini saya alhamdulillah kemarin didatangi oleh Pak Jokowi karena saya mendukung Pak Jokowi sebagai fansnya yang luar biasa. Tapi saya nggak mau ngasih tahu sama orang lain. Pak Jokowi datang ke rumah saya langsung dan memberikan apresiasi kepada saya karena saya mendukung Pak Jokowi. Kemudian setelah itu ada lagi datang utusannya Mas Gibran, karena saya juga udah mulai mendukung Mas Gibran karena mungkin Mas Gibran senang. Ada yang datang ke kantor saya utusannya Mas Gibran, kemudian mengucapkan apresiasi dan memberikan semangat supaya tetap usahanya tetap lancar dan sukses. Setelah itu kemudian datang lagi ada utusan khusus dari Pak Presiden Prabowo, ya kan. Utusan khusus Pak Prabowo ini mengucapkan terima kasih kepada saya karena sebelumnya saya nggak dukung Pak Prabowo, saya dukung Ganjar dan Mahfud, tapi sekarang saya mendukung Pak Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden, dan tidak pernah mencaci maki dan tidak pernah merendahkan, tidak pernah bahkan mendukung program-program Pak Presiden Prabowo walaupun ada kritik-kritiknya. Jadi kalau FYP video saya ini kalau memuja-muja Jokowi FYP, kalau seandainya tidak ada pujian ya nggak ada FYP. Kalau saya mengkritik, jadi ada video saya itu ada video kritik terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran, itu nggak FYP. Tapi kalau memuji-muji itu FYP. Jadi Pak Presiden Prabowo datang kepada saya. Nah kan bisa aja saya ngarang-ngarang seperti itu toh. Kan nggak ada bukti. Ya toh, kan saya bisa ngarang Pak Jokowi sama tim utusan Pak Jokowi datang ke rumah saya, datang ke kantor saya, Pak Prabowo datang ke kantor saya, utusannya Gibran datang ke kantor saya. Bisa ngarang kayak gitu. Semua orang bisa ngarang-ngarang kayak gitu. Dan apalagi ini kan berbasis tuduhan, ya kan. Ini udah menuduh dan itu ada nuansa fitnahnya itu. Nah, mestinya ini juga harus dibuka dan masukkan aja ke ranah hukum. Kalau memang itu terbukti ternyata kayak gitu dan memang ada Pak Jokowi menyuruh dia, itu ada buktinya, videonya atau pertemuannya, itu silakan dibuka gitu loh. Kalau kayak gini aja hanya sekedar omong-omong ini, ya ini yang namanya omon-omon, betul kata Pak Prabowo. Itu hanya omon-omon doang dan masyarakat menjadi dipropaganda, masyarakat diadu domba. Masyarakat jangan mau yang kayak gini-gini nih. Jangan percaya karena ini hanya omongan saja. Jangan percaya, jangan sekali percaya. Kecuali ini dibawa ke ranah hukum dan itu terbukti inkrah, baru kalau memang terjadi baru kita dukung orang-orang seperti ini. Tapi kalau seandainya hanya omong-omong begini doang, akhirnya membuat masyarakat terbelah. Wah, ternyata Jokowi yang nyuruh itu. Ternyata, padahal kan kita nggak tahu kebenarannya apa gitu. Parah.
Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem. Guys, ini melihat ekspresi Pak D. Jokowi. Ini ekspresi yang sangat perlu partai PDIP aware tentang ini. Dan menjadi aneh ya, PDIP ini selalu mengkait-kaitkan semua hal dengan Pak D. Jokowi. Deddy Sitorus, kemudian sampai ke pengacaranya Magdar Ismail dan sebagainya. Ini membawa-bawa nama Jokowi, ada dendam Jokowi, pokoknya menghalangi dinasti Jokowi, sebagainya. Apa yang mau dihalangi? Nggak ada yang mau dihalangi. Ini sudah kejadian, apanya mau dihalangi lagi? Ya kan? Oh, semua udah selesai. Gibran udah jadi wapres, Bobi udah jadi gubernur, Kaisang udah jadi ketua partai PSI. Apalagi yang mau dihalangi? Nggak ada yang dihalangi, udah semua udah selesai. Melihat ekspresi Pak D. Jokowi dengan tenang bilang, saya udah diam loh ya. Saya dihina diam, dicaci maki diam, direndahkan diam. Dan manusia itu ada kesabaran, ada batas kesabaran gitu loh. Kalau Pak D. Jokowi bergerak, ini mungkin PDIP semakin terpuruk. Ini PDIP udah berapa bulan loh, udah 4 bulan lebih, udah selesai, ngapain lagi dikait-kaitkan terus. Sekarang presidennya udah Pak Prabowo. Semua Kapolri dikendalikan Pak Prabowo, TNI dikendalikan Pak Prabowo, partai dikendalikan Pak Prabowo, semua negara dikendalikan oleh Pak Prabowo. Kenapa masih Pak Jokowi yang dibawa-bawa? Emang Pak Jokowi sehebat itu apa bisa mencengkeram semua Pak Prabowo? Ya nggak mungkin lah. Pak Prabowo itu hormat, respect terhadap Jokowi. Tetapi dia sangat memahami posisinya. Sekarang yang jadi presiden itu beliau. Kalau dia minta pendapat sama Jokowi, minta pendapat sama SBY, bahkan kalau hubungannya baik dengan PDIP, pasti dia juga akan minta pendapat sama Bu Megawati kok itu Pak Prabowo itu. Pak Prabowo itu udah kelihatan ya. Kadang-kadang kita membahasakan Pak Prabowo itu, wah ini Pak Prabowo ini kok kayaknya lugu banget. Bukan, orangnya itu tulus seperti apa yang dibilang Gus Dur. Pak Prabowo ini orangnya sangat tulus menghargai semua orang. Bayangkan, semua orang yang sebelumnya menolak dia, pernah ada ngomongnya Pak Luhut, kemudian Agung Gumelar, Wiranto, semuanya yang mengatakan Pak Prabowo macam-macam, Hendro Priyono, semua sekarang udah dekat dengan Pak Prabowo. Pak Hendro udah dekat, Pak Luhut udah dekat, Pak Wiranto udah dekat, Pak Agung Gumelar pun dekat. Jangankan itu, Yusuf Kala aja kemarin yang mengusung Anies sudah dekat juga sama Pak Prabowo. Setiap ada acara apa-apa, Pak Yusuf Kala masih diundang dan datang gitu loh. Nah makanya apa yang dikatakan Pak Jokowi itu benar. Pak Prabowo ini sekarang kuat sekali, makanya semua korupsi dibongkar sama Pak Prabowo. Karena Pak D. Jokowi yakin Pak Prabowo ini backupnya sangat kuat. Selain dia memang ketua partai, bisa mengendalikan partainya, setidaknya dia bisa mengendalikan partainya, orang-orang partainya gitu. Apalagi orang-orang yang bergabung di Kim Plus itu. Gitu loh. Kembali lagi kepada ini sudah bahaya. Teman-teman harus aware ini, teman-teman partai PDIP, jangan lagi lah mengkait-kaitkan. Udah dewasa lah. Rakyat pun sudah muak gitu loh ya. Muak banget sedikit-sedikit Jokowi sih gitu. Ini dramanya apa gitu. Ini ada orang yang datang. Siapa yang datang? Siapa namanya? Kapan? Kapan pula disuruh sama Jokowi? Semuanya omon-omon aja ya. Nggak bisa dibuktikan itu loh. Jadi ini semacam proses apa ya? Peta konflik ya, mempeta konflik aja kerjaannya itu apa yang nggak ada gunanya peta konflik. Udah hadapi aja secara hukum. Semua partai-partai sebelumnya juga sudah selesai. Partai P3 pernah masuk penjara, Partai Nasdem kena, semua partai Gerindra pun kena. Nggak ada partai yang tidak selamat, PKS pun kena, semua nggak kayak gini nih. Nggak kayak seheboh PDIP ini loh. Masih nggak terima mereka kalau ada kader mereka yang memang kriminal atau kader mereka tuh yang korup, kader mereka tuh yang kena secara hukum, mereka kok nggak terima gitu ya. Aneh. Toh juga bukan Megawati yang kena. Kalau Megawati yang kena ya kita mungkin bisa ini juga, Megawati nggak ada bukti apa-apa gitu kan. Aneh memang. Ini semakin lama masyarakat Indonesia semakin muak ya. Mungkin kalaupun ada tetap ya mungkin orang partai PDIP sendiri paling berapa persen ya kan. Tapi yang lainnya pasti akan mendukung Prabowo dan Jokowi dan pemerintahan yang sekarang ini. Termasuk saya. Dulu pilih Ganjar Mahfud bukan karena PDIP, tapi karena Ganjar dan Mahfudnya. Tapi kalau udah kayak gini, kita udah enek liatnya. Siang Pak. Siang. Berapa? Terkait
hasil pertemuan dengan Pak Prabowo? Ada pembicaraan khususnya Pak? Berbuka puasa dan silaturahmi biasa. Ada pembicaraan khusus soal politik atau Ya, dikit-dikit ada. Kalau perkembangan negara gimana Pak? Ya, juga dibicarakan dikit-dikit ada. Soal apa aja Pak? Dikit-dikitnya apa Pak? Soal apa aja mungkin Pak? Ya, dikit-dikit. Ada perkembangan Danantara Pak? Soal obrolannya termasuk Danantara? Oh, enggak ada. Atau pembicarakan terkait rencana pertemuan setelah Lebaran lagi Pak? Enggak ada. Pertemuan dengan Pak SBY, Bu Mega dan Mbak Puan satu meja gitu Pak? Juga membicarakan terkait rencana pertemuan para presiden Mas? Ya, bisa saja, tapi kelihatannya kok nggak mungkin. Kenapa Pak? Ya nggak tahu. Kalau kelihatannya kok. yang kemungkinan nggak bisa datang siapa mungkin Pak? Kelihatannya kok nggak mungkin. Udah. Kenapa bisa kelihatan tidak mungkin? Apa dilihat dari Danantara kemarin Pak? Kan udah jawabannya itu. Dan karya Pak yang informasinya agak ngos-ngosan nih karena dana yang ada itu kemarin terlalu besar dari rasio BUMN karya Pak. Karya yang saat ini mungkin agak ngos-ngosan Pak. Karena rasio yang dipakai uang Pak itu terlalu besar dalam proyek-proyek Pak Jokowi. Itu gimana? Yang namanya pengelolaan dalam sebuah perusahaan mestinya kan dihitung. Proyeknya semakin banyak, mestinya juga semakin untungnya banyak. Logikanya kan itu. Kalau logikanya itu enggak masuk, berarti ada mismanagement. Mungkin infrastruktur itu kan proyek jangka panjang, ya kan? Memakai pinjaman jangka pendek, misalnya seperti itu, bisa terjadi. Atau peminjaman itu tidak dipakai untuk pengerjaan proyek yang ada, bisa dipakai untuk yang lain. Misalnya berspekulasi dalam properti. Banyak hal saya kira. Banyak hal. Dan saya tidak sampai sedetail, seteknis itu ya. Jadi nggak tahu secara detail teknisnya. Pak, kemarin nama Bapak disebut di sidang ekspresinya Pak Hasto. Itu gimana tanggapannya? Apa? Nama Pak Jokowi disebut di sidangnya Pak Hasto. Biasa. Kalau mengenai adanya ancaman untuk tidak memecat Pak Jokowi itu Pak? Nah, kalau mengancam itu untuk tidak dipecat itu gunanya apa, untungnya apa, ruginya apa gitu loh. Mau dipecat juga biasa-biasa saja. Nggak ngefek. Apa coba dipikir secara logika, ya. Jadwal besok Pak gimana Pak, Lebaran Pak? Di Solo. Hari pertama, kedua, ketiga di Solo. Sholat Id di Solo ya Pak? Di Solo. Ini kumpul dengan keluarga kira-kira? Nggak tahu, semua sibuk semua. Ya mestinya setelah sudah nggak sibuk ya mesti ke orang tua. Open house Pak? Nggak ada open house. Tapi kalau mau datang ya pintu terbuka. Salat Idnya di depan ya Pak? Di jalan depan Gerasa Pak? Apa? Salat Idnya. Salat Idnya. Belum tahu. Pak kemarin kembali ijazahnya kembali diungkit Pak. Ijazahnya di UGM kembali diungkit karena fonnya yang dinilai belum ada di masa itu Pak. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan, ini dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Temen juga banyak sekali yang menyampaikan.
Tapi menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Ya, Pak kembali ke obrolan Pak Prabowo, Pak mungkin bisa di-spill dari yang ringan mungkin Pak, sampai yang ke berat-berat mungkin Pak. Apa saja mungkin yang sempat dibahas? Dikit-dikit dibahas ya, dikit-dikit. Yang ringan-ringan mungkin? Yang ringan-ringan ya mengenai makanan, itu kan ringan. Berapa lama Pak kemarin pertemuannya Pak? 2 jam. 2 jam itu lama nggak Pak? Ya lama, sehingga semua dibahas dikit-dikit. Yang berat-berat apa Pak mungkin Pak? Contohnya Pak, yang berat-berat. Ringan-ringan semua. Pak Prabowo sempat menanyakan terkait hubungan Pak Jokowi dengan PDI nggak sih? Enggak. Kalau melihat hubungan anak-anak presiden kemarin yang sempat ketemu gimana Pak? Ya positif, bagus. Putra-putri presiden, rukun-rukun, bagus. Tapi belum tentu orang tuanya. Sudah? Terima kasih Pak. Pak, bagi-bagi lagi kapan Pak? Bagi-bagi lagi. Bagi-bagi. Pak, sholat di mana Pak? Belum. Belum dijahit ya Pak? Makasih Pak. Kasih Pak. Yang geli, cepet batu. Jangan disayat Pak. Susah meliputnya. PDI ketar-ketir, Jokowi sudah angkat bicara. Kalau memang ada utusan dari Jokowi, silahkan dibuktikan, sebutkan namanya, bila perlu foto ataupun videonya. Karena tidak mungkin di dalam kantor PDI tidak ada CCTV. Ayo, keluarkan CCTV-nya. Buktikan mana orang utusan Jokowi, kalau memang itu benar ada. Dan sekarang PDI sedang pusing 7 keliling memikirkan, waduh, siapa yang akan jadi kambing hitam. Karena memang tidak ada orang yang diutus untuk menemui PDIP meminta Jokowi jangan dipecat. Itu hanya fitnah belaka. PDI sekarang sibuk membayar buzzer-buzzer untuk menyerang Jokowi, mengatakan sen kanan belok kiri. Padahal itulah PDI, sen kanan mundur ke belakang. Bilang ini ternyata fitnah. Saya berharap Pak Jokowi, mantan presiden kita dan atau keluarganya. Maaf saya stick ya, di sini saya stick karena Bapak ini mengatakan kalau dia berharap Pak Jokowi maupun keluarganya itu supaya melapor Hasto dan mantan ketua KPK ya ke polisi karena telah memfitnah Pak Jokowi. Jika Pak Jokowi tidak melapor, maka Pak Jokowi adalah presiden yang melindungi koruptor. Kata Bapak itu tadi ya. Aduh Pak, saya ingin kasih tahu ke Bapak, di dunia ini ada 2, baik dan buruk. Jika dia buruk, maka kita harus baik. Jadi jika mereka buruk, Pak Jokowi harus baik. Kalau Pak Jokowi melapor, sama-sama buruknya. Jadi biarkan saja Pak Jokowi dengan ketenangannya, dengan cueknya, tidak pedulinya, yang membuat rakyat makin cinta. Itu ciri khas Pak Jokowi, jangan dirubah-rubah. Jangan disuruh Pak Jokowi untuk lapor-melapor. Masa Pak Jokowi harus berhadapan dengan orang-orang seperti itu? Nanti Pak Jokowi juga seperti itu, tukang fitnah. Makanya tidak, Pak Jokowi orang baik, tidak akan seperti itu. Jadi jangan mengajak Pak Jokowi untuk keluar dari kesabarannya. Beliau orang yang sangat sabar. Kamu tahu, orang sabar itu pasti disayang Tuhan. Jadi pasti tidak perlu manusia membelanya, tapi Tuhan akan membelanya. Dan ingat ya, yang baik pasti kelihatan. Tidak perlu lapor-melapor. Buktinya Hasto sudah diperiksa KPK dan sudah ditahanan. Pak Jokowi masih bahagia-bahagia. Ya, jadi tidak perlu menanggapi yang bukan levelnya. Ya, jadi bukan level itu bukan berarti tinggi dan rendah, bukan. Tetapi ada orang levelnya tukang fitnah-fitnah, tukang bicara-bicara, terus kita juga terpengaruh dengan itu. Jangan ya. Terima kasih Pak, kami rakyat mencintai Pak Jokowi dengan ketenangannya, dengan kesabarannya. Tidak perlu menanggapi hal-hal yang receh ya, karena Pak Jokowi orang baik. Terima kasih.
Saya yakin semua daripada kalian pasti masih ingat kalau misalnya beberapa hari yang lalu ada Jenderal Perang Ateng yang keluar-keluar teriak-teriak di press conference ngomong bahwa ada utusan yang datang kepada geng Ateng untuk minta geng Ateng itu memecat yang namanya Sekjen Hoho yang lagi mendekam di Hotel Prodeo itu, dan juga untuk tidak memecat yang namanya Pak Jokowi. Nah, apa yang disampaikan oleh Jenderal Perang Ateng ini akhirnya disambutkan sama Pak Jokowi dan ngomong, Pak Jokowi ngomong, ya udah siapa sih, buka aja. Dan dia bilang bahwa saya difitnah, dicaci sama ini. Saya diam, tapi diamnya juga ada batasnya. Nah nih, si Jenderal Perang Ateng, dia kayak kelojotan sendiri ya. Dengan tantangan yang diberikan Pak Jokowi, dia ngomong kayak gini. Mau ngajak Pak Jokowi ngopi, gaya opo Jenderal Perang Ateng. Kalau misalnya kemarin lu kan keluar-keluar depan media, teriak-teriak di pers bahwa ada utusan dan segala macam, istilahnya melemparkan sebuah tudingan, ya kan, depan umum. Ngapain mesti sembunyi-sembunyi sama Pak Jokowi gitu ya, mesti ngopi gitu. Buka aja di depan pers. Wah, ini loh buktinya, ini loh utusannya, ini loh yang disampaikan. Ya masa gambar aja logo Ateng, ternyata mentalnya tempe. Emang sih, tempe sama Ateng itu selalu related. Jadi ya nggak heran. Dan satu lagi Bang Deddy Sitorus, sebagai sesama Katolik, saya hanya ingin mengingatkan, jangan lupa sakramen tobat. Hobi banget fitnah sih soalnya.